wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Armi Rahmawati. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang peran IT dalam bidang kesehatan. Peran IT dalam bidang kesehatan. Teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Kesehatan. Kesehatan adalah suatu kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring berjalannya waktu. Berkembangan teknologi kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik dan biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik. Peranan teknologi informasi sudah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya dalam kehidupan kita sangatlah besar. Bahkan sekarang ini teknologi informasi sudah tidak bisa dipisahkan dalam keseharian kita. Adanya teknologi informasi ini mempermudah kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti contohnya, kita bisa dengan mudah menghubungi orang yang jauh keberadaannya dengan menggunakan telepon ataupun internet, tidak harus dengan menemuinya langsung. Dan jika kita ingin mengerjakan tugas, kita tidak perlu membuka-buka halaman buku satu persatu untuk mendapatkan jawaban maupun materi yang kita perlukan. Tetapi, dengan mudah kita bisa mencarinya di internet. Begitu pula dalam pengerjaannya kita tidak perlu menulis banyak, yang kadang apabila terjadi kesalahan, kita harus menghapusnya dan mengotori halaman tugas kita itu, atau apabila terjadi kekurangan dalam tulisan kita itu harus menggantinya lagi. Dengan menggunakan komputer atau laptop, misalnya, kita bisa dengan mudah mengcopy dan paste materi yang sudah kita dapatkan dari internet. Kemudian, apabila terjadi kesalahan, kita hanya perlu menghapus tanpa mengotori halaman tugas kita. Dan bila ada yang kurang, kita bisa menyisipkan kata-kata tersebut di tempat yang kita inginkan tanpa perlu mengganti kertas dan menulisnya dari awal. Sekarang ini, teknologi informasi di bidang kesehatan sangat memiliki peran yang sangat signifikan untuk menolong jiwa manusia serta riset-riset di bidang kedokteran. Teknologi informasi digunakan untuk menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat atau mendiagnosa penyakit, menemukan obat yang tepat untuk mengobati penyakit, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan teknologi informasi ini tentunya sudah sangat membantu orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan. Setidaknya bisa membantu mereka dalam menangani para pasien, sehingga sedikit banyak teknologi di bidang kesehatan ini bisa meningkatkan kesehatan masyarakat sekarang ini. Adanya teknologi informasi dimanfaatkan dokter dan perawat untuk memudahkan mereka memonitor kesehatan pasien, monitor detak jantung pasien lewat monitor komputer, aliran darah, memeriksa organ dalam pasien dengan sinar X. Dengan teknologi modern bisa memonitor, bahkan menggantikan fungsi organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. Itu merupakan teknologi kesehatan yang digabungkan dengan teknologi informasi dan komputer. Teknologi di bidang kesehatan, scan USG. Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan dampak yang beragam ke berbagai macam ranah kehidupan, termasuk dalam ranah kesehatan. Perubahan yang revolusioner dalam dunia kesehatan ini disebabkan dari penggabungan teknologi dalam bidang kesehatan yang bisa menimbulkan berbagai macam inovasi dalam teknik pengobatan dan belum pernah kita lihat sebelumnya. Revolusi di dalam bidang kesehatan lewat perpaduannya dengan teknologi telah menciptakan berbagai macam teknik pengobatan yang dulu tidak terpikirkan sebelumnya. Saat ini, operasi yang rumit dengan kebutuhan tingkat ketelitian yang
tinggi sudah dapat dilakukan dengan menggunakan robot. Bahkan saat ini dengan penemuan teknologi 3D printing, ada kemungkinan manusia akan bisa memperbaiki komponen organ tubuh manusia yang rusak dengan menciptakan bagian yang rusak itu dengan teknologi 3D printing. Teknologi yang sudah dikembangkan di bidang kesehatan adalah sistem computerized axial tomography. Digunakan untuk menggambarkan struktur bagian otak dan mengambil gambar seluruh otak dan seluruh organ tubuh yang tidak bergerak dengan menggunakan sinar X. Sedangkan untuk yang bergerak menggunakan sistem Dynamic Spatial Reconstructor yang dapat digunakan untuk melihat gambar dari berbagai sudut organ tubuh. Keunggulan dari CT scan ini adalah 1. Memiliki kontras resolusi dan spatial resolusi yang tinggi. Kontras resolusi adalah merupakan kemampuan untuk membedakan dua objek yang memiliki identitas hampir sama. Spatial resolusi adalah kemampuan untuk membedakan dua objek yang saling membedakan letaknya. 2. Hasil gambar dapat direkonstruksi sesuai kebutuhan. Misalnya, dari proyeksi aksial dijadikan proyeksi sagital atau koronal. 3. Gambaran jaringan lunak memiliki karakteristik yang baik dengan adanya pengaturan window. 4. Hasil gambaran merupakan irisan melintang cross-seksional sehingga superposisi antar organ dapat dihindari. 5. Diagnosa lebih akurat dengan adanya pengambilan gambaran dari berbagai proyeksi seperti proyeksi aksial, sagital, dan koronal. Single Photon Emission Computer Tomography merupakan sistem komputer yang mempergunakan gas radioaktif untuk mendeteksi partikel-partikel tubuh yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Bentuk lain adalah Positron Emission Tomography, juga merupakan sistem komputer yang dapat menampilkan gambaran yang menggunakan isotop dan radioaktif. Selain itu, Nuclear Magnetic Resonance merupakan teknik diagnosis dengan cara memagnetkan nuklis dari atom hidrogen. Fungsi utama PET scan adalah mengetahui kejadian di tingkat sel yang tidak didapatkan dengan alat pencitraan konvensional lainnya. Kelainan fungsi atau metabolisme di dalam tubuh dapat diketahui dengan metode pencitraan imaging ini. PET scan ini memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan alat CT scan maupun MRL, di mana PET scan tidak hanya mendeteksi kanker pada aspek anatomi tubuh saja, tetapi mekanisme kerja organ tubuh yang dapat memetabolisme tubuh juga dapat dideteksi alat ini. Alat ini bahkan dapat mendeteksi tingkat keganasan, lokasi, serta cara merambat penyakit kanker. Mengembangkan PET scan ini tidak hanya dapat mendeteksi kanker, tetapi juga dapat digunakan pada bidang-bidang kedokteran lainnya. Komputer DNA. Saat ini sudah ditemukan juga komputer DNA yang mampu mendiagnosis penyakit sekaligus memberi obat. Ehud Shapiro beserta timnya dari Institut Sains Weizmann, Rehovot, Israel, telah membuat komputer DNA ultra kecil yang mampu mendiagnosis dan mengobati kanker tertentu. Komponen penyusunan komputer DNA adalah materi genetik yang diketahui urutan basanya. Seperti diketahui bahwa urutan gen secara intrinsik mempunyai kemampuan inheren untuk mengolah informasi layaknya komputer. Oleh karena itu, triliunan mesin biomolekul yang bekerja dengan ketetapan lebih dari 99,8% itu dapat dikemas dalam setetes larutan. Komputer DNA menggunakan untai nukleotida sebagai masuknya data dan molekul biologi aktif sebagai larutan data dapat menghasilkan sistem kendali logis dari proses-proses biologi. Mesin ini bahkan mampu mengerjakan soal-soal matematik.
Ada satu rahasia yang merupakan keunggulan utama komputer DNA. Enzim-enzim yang terlibat bekerja secara paralel. Komputer klasik membaca dan mengolah data secara linier atau berurutan. Melibatkan data dalam jumlah besar, komputer klasik akan sangat kerepotan mengolah data-data yang luar biasa banyaknya. Penghitungan membutuhkan waktu yang sangat lama karena dilakukan satu persatu. Disinilah keunggulan komputer DNA. Untuk jumlah data yang sangat banyak, komputer DNA dapat melakukan penghitungan jauh lebih cepat karena semua prosesnya dilakukan secara paralel atau bersamaan. Ukuran molekul DNA yang sangat kecil juga merupakan keunggulan komputer masa depan. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi, jumlah data dan informasi pun semakin bertambah. DNA merupakan alternatif yang sangat menjanjikan. Lagi pula, mikroprosesor yang kita gunakan dalam komputer klasik biasanya terbuat dari bahan-bahan yang bersifat racun, sehingga mengotori udara dan lingkungan. Biochip atau chip biologis yang terbuat dari DNA merupakan teknologi yang bersih. Kita juga tidak akan pernah kehabisan DNA selama masih ada sel-sel makhluk hidup. Ini menjadikannya sumber daya yang sangat murah. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi komputer DNA menunjukkan perkembangan yang sangat mengembirakan. Komputer DNA buatan Edelman mereaksikan cairan DNA dalam tabung-tabung reaksi. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan memang memberikan banyak manfaat, terutama dalam pemerataan akses dan informasi terhadap kesehatan. Namun, banyak juga pihak yang khawatir terhadap dampak buruk yang akan dapat ditimbulkan dari hal ini. Contohnya adalah berkembangnya teknologi tentang penyedia informasi kesehatan atau alat diagnosa kesehatan yang dapat digunakan sendiri akan membawa kekhawatiran terhadap eksistensi profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya di tengah-tengah masyarakat. Bagaimanapun, teknologi tetaplah sebuah alat untuk menghidupkan manusia. Jika tidak bijak menggunakannya, tetap akan membawa keburukan untuk kehidupan manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.